saya melihat memang banyak sekali. Tapi saya sebut bukan penumbalan, tapi di sini memang lelaku doa khusus yang dilakukan, termasuk juga beberapa prosesi secara supranatural, Mas. Karena patung itu hidup dan ada entitas yang disematkan di situ yang membuat patung itu hidup. Jadi menyerupai pasangan petani yang memang di malam tertentu turun kelihatan. Kalau dulu semangat perjuangannya, perjuangan dalam artian melawan penjajah, penjajah asing. Kalau sekarang memang bagaimana seorang petani memperjuangkan tentang ini ya, misalkan swasembada pangan, aspirasi hak-hak dari petani itu seperti apa, gitu Mas. Kebijakan-kebijakan yang merugikan, bukan berarti terus banyak orang meninggal terus masuk situ enggak, tapi dari jeritan-jeritan suara wong cilik yang di sini diwakili oleh petani itu terserap di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Sebenarnya nggak santai-santai banget sih Om, karena pembahasan kali ini itu agak berat gitu. Mengenai di mana ada sebuah monumen Om. Monumen tersebut itu dianggap sebuah tanda atau enggak saksi bisu dari sebuah perjuangan dan demokrasi yang ternodai. Jadi memang banyak monumen-monumen di Jakarta gitu yang sudah jelas arti dan maknanya gitu, kayak Patung Sudirman di Ponorogo dan sebagainya. Tugu Pancoran. Monas tuh. Betul. Yang besar tuh. Namun ada satu tugu di mana yang masih yang masih banyak misteri mungkin dan banyak pertanyaan juga. Jadi tugu ini adalah Tugu Tani. Tugu Tani. Betul. Jadi sebenarnya apa ya Om, kayak itu kan ada di banyak monumen ya, kayak pahlawan-pahlawan. Nah, Tugu Tani ini apa gitu? Di situ kan berbentuk petani dengan megang arit, lalu ada perempuan sambil megang mangkuk. Iya, itu ngomongkan Tugu Tani ya. Sebenarnya ada satu peristiwa yang masih ingat dan masih baru, belum lama, itu adalah peristiwa halte Tugu Tani. Mobil ya. Itu satu tragedi. Namun kalau kita melihat dari Tugu Taninya sendiri yang sering kita lihat kalau mau ke Gambir, mau stasiun, mau pulang gitu. Dari Jaksel kan lewat situ ya, Tugu Tani pas bundaran itu. Tentunya ini dibangun tanpa alasan gitu. Maksudnya dibangun tentunya tidak ada alasan dibangun dengan alasan gitu. Dengan alasan. Ada alasannya. Tanpa dibangun, cuma dibangun aja sebagai penghias kota atau apa enggak tuh. Kan kayak di sini ada tuh tugu lele, gambar lele yang kayak buat hiasan 17-an Agustus. Iya. Jadi ini tugu dibangun pada era Soekarno. Pada era Soekarno gitu, dan ini berdasarkan beberapa catatan atau jurnal yang sudah saya kumpulkan, Tugu Tani itu sebenarnya memiliki nama resminya Mas Ame, yaitu Patung Pahlawan di Jakarta. Tugu Tani itu karena orang melihatnya itu seperti petani, laki-laki perempuan gitu ya. Nah, punya makna yang simbolik yang erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Disimbolkan itu, jadi Tugu Pahlawan namanya, Patung Pahlawan gitu. Nah, patung ini tuh diresmikannya tahun 1953, berarti di masa Orde Lama. Itu hasil karya pematung Rusia yaitu Matvei Maziner dan putranya. Bentuk itu menampilkan seorang petani laki-laki dan juga seorang perempuan di sampingnya. Nah, makna dari petani laki-laki ini dengan caping di kepala, membawa senjata laras panjang di bahunya. Kemudian seorang perempuan ini mengulurkan tangan seakan memberi semangat atau restu. Itu. Jadi kayak laskar petani, pahlawan petani. Pahlawan petani. Itu. Nah, itu memiliki maknanya yaitu adalah perjuangan rakyat jelata atau kelas bawah gitu ya. Tugu ini menggambarkan bahwa yang berjuang melawan penjajah bukan hanya tentara resmi. Nah, benar kan kalau kita lihat berikutnya sebelumnya, melainkan juga petani rakyat kecil, kaum ibu, seluruh lapisan masyarakat. Jadi mewakili aspirasi dari pahlawan wong cilik gitu. Kedua adalah persatuan senjata dan cangkul. Petani memegang senjata tetapi masih mengenakan caping, lambang bahwa meski ia petani, ia rela meninggalkan sawah hanya untuk angkat senjata demi kemerdekaan Indonesia. Kemudian adalah peran perempuan. Figur perempuan melambangkan dukungan dari kaum ibu.
serta keluarga yang merestui serta mendorong perjuangannya. Jadi itu memperbolehkan, jadi merestui suaminya keluar rumah untuk berjuang gitu. Nah, yang terakhir adalah semangat pengorbanan. Patung ini disebut patung pahlawan karena melambangkan pengorbanan tanpa pamrih rakyat jelata atau biasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Itu maknanya. Nah, secara ideologis, Tugu Tani juga dibangun pada masa Presiden Soekarno ketika seni dan monumen publik banyak digunakan untuk mengorbankan semangat revolusi serta menjunjung solidaritas Indonesia. Simbol jadinya. Simbol dengan negara-negara sosialis. Maknanya pematungnya dari Uni Soviet. Iya, pematungnya. Gitu. Oke. Jadi ini Om ya, maksudnya patung itu dibuat berarti di era Soekarno. Nah, si pematungnya ini Om berarti mengerti dong tentang kondisi Indonesia saat itu. Apakah itu diinformasikan, dapat informasi dari Soekarno? Apakah pematung itu memang berada di Indonesia saat itu? Soal itu saya kurang tahu ya Mas ya. Mungkin itu kita cek lagi, tapi memang ini membuktikan satu hubungan Indonesia dengan bilateral dengan Uni Soviet gitu. Jadi apa ya? Ini cukup menarik ya karena banyak yang salah mengartikan sebenarnya tentang Tugu Tani ini dan itu yang bakal kita bahas. Namun di balik itu semua di sini banyak banyak tragedi-tragedi juga Om yang terjadi gitu. Selain Tugu Tani ini menjadi saksi bisu, nah ini juga ada banyak tragedi, salah satunya mengenai demokrasi juga gitu yang pada akhirnya berujung pada konflik horizontal lagi gitu Om. Dan aku penasaran sih sebenarnya tujuan Soekarno selain untuk tadi kan memberikan amunisi lah untuk masyarakat supaya terbakar semangatnya dengan membuat tugu tersebut. Namun di satu sisi lain, kenapa Om Soekarno hanya membuat lapisan masyarakat dengan bentuk petani? Banyak Om sebenarnya. Ya, ini kalau kita lihat ya, kita coba tarik ini, saya agak coret-coret di sini ya. Kalau kita tarik nih Mas, kemudian ke konteks masa pemerintahan Presiden Soekarno di awal 1960-an. Ya, kita ambil kalau di sini mungkin 60-an berarti berkaitan dengan komunis di Indonesia, hubungan Uni Soviet juga. Nah, ini tahun 60-an ada beberapa alasan yang mendasar mengapa beliau ini kemudian mendirikan patung pahlawan ini atau Tugu Tani ini. Yang pertama Mas, itu adalah politik monumen dan national building. Ini yang pertama. Beliau ini sering mengatakan bahwa bangsa butuh simbol yang konkret untuk mengingat pengorbanan dan menanamkan semangat revolusi. Berikutnya adalah karena itu memperakasai banyak monumen di Jakarta, seperti halnya Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, dan patung pahlawan atau Tugu Tani ini. Jadi memang satu untuk cara beliau untuk membakar semangat itu tadi ya, semangat revolusi. Yang berikutnya yang kedua adalah beliau ingin menegaskan peran rakyat jelata dalam revolusi. Sama ini yang kita ketahui kan elit militer gitu. Atau yang selama ini kita kenal gitu ya. Mayoritas kebanyakan pejuang kemerdekaan itu bukan tentara resmi, mereka rakyat biasa seperti petani, buruh, dan pemuda. Kenyataannya gitu ya. Kebanyakannya mayoritas. Nah, patung seorang petani bercaping dengan senjata yang menegaskan bahwa perjuangan lahir dari rakyat kecil. Bukan elit militer semata. Nah, seperti tadi yang saya analisis ini kesimpulan seperti ini. Nah, figur perempuan di sampingnya menekankan peran ibu dan keluarga sebagai pendukung perjuangan. Jadi, memang tidak melupakan peran dari kaum wanita di sini yang memberikan semangat. Nah, tidak hanya semangat, tapi juga bagaimana seorang perempuan itu menyiapkan bekal, misalkan itu bagi bekal moral, bekal semangat, juga bekal yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan bekal makanan Mas, untuk berjuang ya. Yang ketiga adalah semangat revolusi dan pengorbanan seperti tadi, di mana pada awal 1960 Pak Karno itu menggagas satu hal yang disebut revolusi belum selesai atau revolusi belum usai gitu. Di mana patung ini diharapkan mengingatkan bahwa perjuangan mempertahankan kedaulatan tidak berhenti setelah 1945, tapi juga berkesinambungan, berkelanjutan. Pesannya, petani yang biasanya memegang cangkul rela menggantikannya dengan senjata demi bangsa. Jadi semangat patriotisme.
terakhir adalah solidaritas internasional. Nah, ini Blok Timur dan Uni Soviet gitu. Iya, Om, iya. Ya, Tugu Tani memang tadi kita sebut adalah karya dari seorang pematung Rusia, Matvei Manziser dan putranya. Hadiah dari Uni Soviet. Berarti setelah ini kita analisis lebih dalam, kemungkinan itu dibikin di Uni Soviet, kemungkinan dikasihkan hadiah, dihadiahkan gitu. Salah satu karya beliau yang ini bukan pematung ini ya, yang menunjukkan hubungan baik dengan Soviet adalah GBK, Gelora Bung Karno Stadion. Oh, GBK, iya. Itu desainnya hampir mirip dengan stadion yang di Moskow pada waktu itu loh, Mas. Waktu itu, iya. Sehingga ini sejalan dengan politik luar negeri Soekarno yang condong ke poros Jakarta, Moskow, dan Peking atau Beijing. Pada masa demokrasi terpimpin. Kehadiran karya seni dari Soviet juga melambangkan persahabatan Indonesia, Uni Soviet, serta posisi Indonesia dalam gerakan non-blok yang lebih dekat dengan dunia sosialis. Tuh. Betul, Yang terakhir adalah bagian dalam memperindah ibu kota sebagai etalase dunia, di mana Jakarta sedang dipersiapkan menjadi kota internasional, terutama menjelang penyelenggaraan Asian Games keempat tahun 1962. Itu. Jadi Pak Karno ingin Jakarta punya ikon-ikon monumen yang luar biasa, Mas, yang bisa membuat dunia terkesan dengan semangat dan identitas bangsa Indonesia. Apalagi itu salah satunya merepresentasikan ya, Om, ya. Iya, kemudian pemilihan lokasi Tugu Tani ditempatkan di lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jakarta Pusat, tepatnya di Cikini dekat Menteng, gitu. Nah, sebagai salah satu landmark perjuangan, itu, Mas. Ada poin-poin yang saya garis bawah ini. Jadi dalam hal ini mungkin bisa kita simpulkan bahwa Pak Karno mendirikan Tugu Tani bukan hanya untuk menghormati perjuangan, tapi juga untuk membangun kesadaran nasional, menunjukkan peran rakyat kecil dalam revolusi, serta menguatkan posisi Indonesia dalam percaturan internasional melalui seni dan simbol. Gitu. Jadi menunjukkan kemegahan bangsa Indonesia di mata internasional dan menguatkan hubungan poros Indonesia dengan Jakarta, Moskow, dan Peking. Nah, gitu. Nah, tapi kan, Om, apakah juga Tugu Tani itu kan gambar petani ya, dan itu juga ada isu tentang kalau nggak salah pembentukan angkatan kelima. Itu gimana, Om? Ya, ini kalau kita lihat kan ini cukup isu panas ya sebenarnya ya. Betul. Nah, di beberapa kajian literatur memang saya temukan bahwa isu tentang PKI dan angkatan kelima itu memang erat kaitannya dengan situasi politik Indonesia pada waktu itu, gitu. Oh, iya, terutama pada awal pertengahan 60-an. Nah, coba kita analisis nih latar belakangnya. Pada masa demokrasi terpimpin atau tahun 1959 hingga 65, kekuatan politik besar itu adalah pertama ABRI, khususnya Angkatan Darat. Kemudian ada PKI sendiri, kemudian yang terakhir adalah nasionalis pendukung Soekarno atau pendukung Pak Karno. Soekarnoisme. Nah, akhirnya Pak Karno menjalankan politik yang disebut dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis itu untuk menyeimbangkan kekuatan ini. Ini juga sebenarnya bisa nanti kita simak waktu kita ini ya penelusuran di Pandan Simping. Oh iya, Pandan Simping. Nasakom, iya, kita Nasakom. sebut itu. Betul. Nah, konsep dari angkatan kelima itu di Indonesia itu sebenarnya sudah ada 4 angkatan bersenjata resmi, yaitu darat, laut, udara, dan kepolisian. Ya. Nah, pada tahun 1965, Ketua CCPKI yaitu DN Aidit melontarkan gagasan pembentukan angkatan kelima. Jadi untuk melengkapi 4 nih, ada AD, AU, AL, polisi. Ini pengen bikin kelima DN Aidit pada waktu itu. Yaitu di mana buruh dan petani bersenjata. Jadi dilatih dan dipersenjatai rakyatnya milisi rakyat. Ide ini meniru model revolusi Tiongkok, yaitu dari Mao Zedong. Di mana rakyat pekerja dipersenjatai untuk menjaga revolusi. Nah, kita lihat kan simbolnya itu sabit sama palu kan itu. Betul. Nah, tujuan menurut PKI sebenarnya menghadapi ancaman neokolonialisme itu dan imperialisme terutama Amerika dan Inggris atau blok barat. Itu mengimbangi juga dominasi militer khususnya angkatan darat yang sering dianggap curiga dan bermusuhan dengan PKI sendiri. Berikutnya adalah memberi rakyat
jelata atau rakyat kecil wong cilik peran langsung dalam pertahanan bangsa. Gitu. Paham. Nah ini kemudian ada reaksi-reaksi kontroversi Mas dari ABRI itu sendiri, dari Pak Karno yang pada awalnya simpatik dengan ide tersebut, tapi ia berusaha kompromi dengan menyebut Angkatan Kelima sebagai organ rakyat yang membantu pertahanan tanpa benar-benar mewujudkan dalam bentuk formal. Isu bantuan senjata dari RRC juga muncul itu. Nah dampaknya ini yaitu Angkatan Kelima menjadi salah satu pemicu ketegangan politik antara PKI dan Angkatan Darat isunya. Menjadi isu-isu itu, dan setelah meletusnya G30, isu Angkatan Kelima dijadikan salah satu bukti bahwa PKI memang berusaha membangun kekuatan militer paralel, sehingga bisa kita simpulkan cocokologi. Oke. Nah, keluarnya ini karena Iya. orang nyebutnya tani senjata apa ini Angkatan Kelima ya. Padahal kalau kita sebut di awal untuk tujuannya untuk apa? Agar orang cilik itu ikut berjuang. Lambang dari tani yang rela menaruh alat pertaniannya memanggul senjata untuk mempertahankan bangsa. Isu-isu aja Isu, jadinya. ya. Jadi kita bisa sebut itu antara hubungan ini. Oh dari Rusia, waktu itu dari Uni Soviet sosialis. Oh ini ternyata PKI mau bikin Angkatan Kelima. Nah, itu paling patung buat propaganda ya. Nah gitu. Iya, cocok logi. Jadi teman-teman, jadi padahal dari awal udah dijelasin ya sebenarnya tujuan patung itu dibentuk untuk apa, fungsinya seperti apa, simbolnya untuk apa. Tapi memang kadang apalagi era-era tahun segitu ya Om ya, lagi banyak-banyak isu panas. Dan memang mungkin ini ya Om ya, apa ya, Pak Karno kan mungkin berdiskusi juga dengan pematung itu, karya seni seperti apa, dan mungkin juga Pak Karno udah ini ya Om ya, udah apa ya, udah tahu dan ingin apa ya, merepresentasikan perjuangan rakyat Indonesia gitu dari kalangan bawah itu dalam bentuknya seperti apa dan pada Tugu Tani ini ingin melihatkan bahwa yang berjuang itu dari kalangan bawah juga, dan di situ direpresentasikannya dalam bentuk petani. Iya, gitu. jadi tidak melulu ya tentang dari yang berdasar militer Mas, yang memang sudah terbiasa memanggul senjata, udah latihan perang, udah tahu strategi perang seperti apa. Ini juga pingin mengangkat masyarakat sipil sebenarnya, yang juga cinta tanah air. Betul. Salah satunya petani di sini ya, bisa jadi pelajar atau yang kaum lain gitu ya. Nah ini sebenarnya memberikan satu simbolik dalam perjuangan itu tidak perlu memanggul senjata api misalkan, atau kalau kita lihat di masa kemerdekaan perjuangan itu kan dengan senjata-senjata tradisional, bambu runcing ya. Nah, tetapi di sini itu adalah bentuk satu simbol gitu. Dan jangan lupa di balik itu ada peran dari kaum wanita, yaitu ibu di situ yang membantu di sini. Jadi merata dalam arti untuk menolak neokolonialisme lagi gitu di pasca kolonial. Dan memang di Indonesia juga hijau ya, maksudnya dalam artian banyak mayoritas masyarakat itu petani, ya kan Om ya? Iya, karena negara ini adalah negara agraris. Iya. Betul. Jadi perannya ini lebih banyak Mas sebenarnya petani itu. Nah, mungkin juga makna-makna yang lain karena itu menjadi satu simbol. Petani di sini tidak kemudian lantas melawan gitu enggak ya, tapi bagaimana bisa bersuasembada pangan. Iya, gitu. Iya. Jadi seorang petani ketika pagi mempersiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang, sudah dimasakkan tuh bawain bekal oleh istrinya, mencangkul di situ, itu kan perjuangan sebenarnya. Betul. Dan itu juga bisa maknanya. Jadi kalau misalkan kita emang mau melihat maknanya dari sisi positif, banyak sebenarnya makna-makna bagus ya Om ya, makna-makna yang baik gitu untuk bentuk representasi dari Tugu Tani itu. Dan ini Om, Pak Soekarno juga menyematkan kata-kata Om di Tugu Tani. Di sini ditulis hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Nah itu Om di Tugu Tani. Nah kalau menurut Om sendiri kira-kira ya yang menginspirasikan Pak Soekarno? Iya untuk menulis itu gitu ya. Itu apa Om? Iya kalau kita analisis dulu kata-katanya ya, hanya bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dapat menjadi bangsa-bangsa besar. Ini juga mengacu pada jas merah. Jangan lupa sejarah. Nah ini tentu punya latar belakang ideologis yang dalam dan tidak lahir begitu saja Mas. Nah ini ada beberapa yang bisa kita analisis lagi nih sumber-sumber ini, kenapa beliau kemudian mencetuskan itu. Yang pertama adalah sejarah revolusi dan pengorbanan rakyat itu. Jadi Bung Karno menyaksikan sendiri bagaimana rakyat kecil, terutama petani, pemuda, buruh ikut angkat senjata pada revolusi fisik di periodonisasi 1945 hingga 49.
banyak dari mereka gugur tanpa nama atau tanpa tanda jasa atau nama pahlawan-pahlawan yang tidak kita kenal sama ini ya. Nah, Bung Karno ingin atau Pak Karno ini ingin agar bangsa tidak melupakan darah dan keringat itu. Nah, ini tentunya terinspirasi sebagai penghormatan pada pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam artian di sini bukan guru, tapi mereka yang non-name, yang tidak dikenal, tapi ikut berkorban, ikut menumpahkan darah untuk kemerdekaan. Itu. Berikutnya adalah konsep dari bangsa besar menurut Pak Karno itu. Satu definisi dari bangsa yang besar itu apa gitu ya. Jadi beliau ini percaya bahwa bangsa hanya bisa besar jika punya kesadaran sejarah. Nah, mengacu pada jas merah. Berikutnya adalah beliau bagi beliau ini melupakan jasa pahlawan sama artinya dengan mengkhianati perjuangan dan kehilangan arah. Nah, jadi kutipan yang sebut tadi ya, itu merupakan bentuk pendidikan politik. Bangsa yang menghargai pengorbanan masa lalu akan punya martabat tinggi di mata dunia. Kenapa? Karena penerus itu harus tahu, Mas, harus paham sejarah leluhurnya seperti apa. Karena bangsa yang besar dapat dihancurkan itu ketika bukti-bukti sejarah dihilangkan, generasinya dilupakan dengan masa lampaunya, jadi dirinya seperti apa, gitu. Jadi untuk menghancurkan bangsa yang besar adalah pertama, hancurkan bukti sejarahnya. Yang kedua, racuni generasi mudanya biar lupa, biar nggak bangga dengan dahulunya seperti apa. Jadi kembali lagi adalah jas merah. Lupakan sejarah. Ya, berikutnya adalah tradisi revolusioner dunia. Yaitu di mana Pak Karno sendiri banyak sekali terinspirasi dari ini, misal kita sebut ya, tokoh revolusi dunia seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat-sen dan juga Abraham Lincoln gitu ya. Di banyak bangsa besar selalu ada budaya yang menghormati kepada pejuangnya. Nah, beliau ingin membuat Indonesia memiliki tradisi yang sama, menempatkan pahlawan di posisi yang sangat-sangat terhormat. Itu. Berikutnya adalah ajaran ketimuran dan nilai luhur, jadi hampir sama. Ibarat kata seperti filsafat Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Itu. Jadi menjaga nama baik dan menghormati jasa para pendahulu. Yang terakhir adalah fungsi monumen ini sebagai guru bangsa. Gitu. Di mana Pak Karno ingin mengatakan bahwa monumen adalah buku sejarah yang bisa dilihat rakyat setiap hari. Jadi ketika kita lihat, oh ini ada Tugu Tani sejarahnya seperti ini ya. Gitu, monumen-monumen itu jadi buku sejarah yang nggak usah kita baca, kita ngelihat setiap hari bisa. Dengan menuliskan kalimat tersebut di Tugu Tani, ia ingin pesan itu abadi dan mudah diingat oleh siapapun yang lewat situ. Maknanya itu. Sebenarnya simple ya maknanya, cuman karena banyaknya isu-isu yang menutupi, pada akhirnya sulit menemukan mana yang benar dan baik gitu. Nah Om, sekarang kita bahas ke arah spiritual dan supernatural nih. Tadi kan kita ngomong latar belakang sejarah ya. Betul. Jadi banyak literatur nih. Betul. Ada sumbernya. Ya. Nah kalau misalkan kita lagi ngebahas Pak Soekarno, pasti nggak jauh-jauh kan dari hal seperti itu juga gitu. Nah penempatan Tugu Tani nih Om, itu kan nggak mungkin secara sembarangan kan. Kalau menurut Om Hao sendiri ada titik-titik tertentu nggak, maksudnya di Jakarta salah satu Tugu Tani yang memang punya makna dan arti tertentu? Iya, tentunya ada. Dalam pemilihan ini kan memang di pusat kota yang strategis ya, dan itu juga dekat dengan monumen nasional. Ini menggambarkan tentang pusat dari Kepulauan Indonesia sendiri, itu sebagai sentral. Karena di Jakarta kan tentu banyak sekali monumen-monumen serupa yang itu ditaruh tidak semata-mata sembarangan, Mas, tapi juga memberikan satu energi luar biasa di situ, gitu. Energi yang ketika orang lewat situ bisa membangkitkan semangat, ketika bisa memaknai itu, gitu. Aku juga pernah baca salah satu buku Om, tapi ini udah lama banget. Katanya memang ada namanya golden line atau garis emas, garis energi, gitu di bawah bumi, dan salah satu golden line itu berada di Monas dan sekitarnya. Dan itu menyebar, Mas. Dan bentuknya itu menyebar, kayak cakra gitu. Kayak cakra, betul. Dan ketika dipasang monumen atau tugu, itu cahayanya bakal berpencar, terutama kayak di Monas itu di atasnya dipasang emas supaya memancarkan Jakarta katanya. Benar ya. Seperti itu. Apa ada kaitan sama itu juga Om? Iya, saya yakin dengan itu. Dan kawasan ini itu kan antara Cikini dengan Gambir ya, itu Cikini, Gondang Dia, Cikini, Gambir itu memang satu tempat yang ketika zaman kolonial dulu menjadi satu tempat sentral juga, gitu. Itu
itu Koningsplein ya. Jadi nggak asal-asalan alun-alun ya. ya. Iya. Bahkan sejak zaman kolonial dulu Mas pemilihan tempat itu gitu. Nah ini masih tentang hal spiritual dan supranatural Iya. Om. Pada pembangunan monumen atau tugu di zaman Pak Soekarno itu ada kayak selamatan atau mantra-mantra kah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jawa? Iya, konsep-konsep itu tentunya karena Pak Karno ini kan berdarah Jawa Bali ya. Saya melihat memang banyak sekali. Tapi saya sebut bukan penumbalan, tapi di sini memang lelaku-lelaku doa khusus yang dilakukan, termasuk juga beberapa prosesi-prosesi secara supranatural, Mas. Karena patung itu hidup dan ada entitas yang disematkan di situ yang membuat patung itu hidup. Jadi menyerupai pasangan petani yang memang di malam tertentu turun kelihatan. Turun Om? Iya. Tapi bukan patungnya yang turun, tapi entitasnya. Iya, nampak menyerupai petani itu berdua yang berputar di situ gitu. Isinya gitu. Ya ini mungkin berasal dari pengalaman spiritual beliau ketika mengunjungi suatu tempat yang kalau tadi kita bahas sebelumnya yang berkaitan dengan peran dari para wong cilik ya yang tidak boleh dilupakan atau menjadi pahlawan tanpa tanda jasa atau tanpa nama itu yang mengisi Mas. Jadi memang pasangan petani laki-laki perempuan yang memang gugur dalam peristiwa mungkin kita sebutnya agresi pada waktu itu yang akhirnya melalui pengalaman spiritual beliau ditempatkannya di situ, diisikannya di situ. Jadi memang melihat secara nasionalis gitu ya hubungan dan macam-macam dari latar belakang tadi dan kita cocokkan yang ternyata itu hanya menjadi rumor pada waktu itu atau isu dengan angkatan kelima ya. Beliau menyematkan beberapa entitas-entitas di dalam. Oke, menarik. Dari beberapa yang dimaksud hampir sama juga. Jadi petani yang beliau jumpai dalam pengalaman spiritualnya. Entitas itu penjaga lah ya di situ ya. Iya. Korinnya lah. Korinnya. Kodam ya. Iya. Oke, menarik banget. Jadi kalau dipikir-pikir lagi berarti monumen-monumen seperti Tugu, Monumen Nasional dan lain-lain. Selamat datang. Iya, dan lain itu ada Om berarti Om. Dan saling berkaitan nggak satu sama lain? Kurang lebih demikian. Dan itu tidak serta merta kemudian satu monumen patung yang diisi random enggak Mas, itu seperti hanya ada pengisian secara magis di situ. Gitu. Oke, menarik banget ini. Iya. Dan itu kira-kira Om ya, Iya. seiring berjalannya waktu Om, kan kita tahu apalagi outdoor ya, indoor aja namanya energi itu bisa bocor, bisa berubah. Nah ini seiring berjalannya waktu, apakah kondisi dari energi atau residual memori yang berada di patung itu berubah ataupun terkikis Om? Enggak, justru sampai hari ini masih makin kuat. Karena aspirasi atau pengorbanan dari petani yang dimaksud seluruh kepulauan Indonesia bersatu padu berkumpul di situ Mas. Energinya. Oke. Om udah pernah kesana belum Om? Sering lewat. Nah itu apa Om yang mendominasi residual apa yang mendominasi di situ? Iya, kalau dulu semangat perjuangan ya, perjuangan dalam artian melawan penjajah. Penjajah asing. Kalau sekarang memang bagaimana seorang petani memperjuangkan tentang ini ya, misalkan swasembada pangan, aspirasi hak-hak dari petani itu seperti apa, gitu Mas. Kebijakan-kebijakan yang merugikan. Bukan berarti terus banyak orang meninggal terus masuk situ enggak, tapi dari jeritan-jeritan suara wong cilik yang di sini diwakili oleh petani itu terserap di situ. Jadi memiliki satu aura kalau sempat kita bahas tentang bulan merah atau blood moon gitu ya, itu masuk ke situ. Jadi aura dari patung itu sendiri yang seharusnya pareanom ya Mas, kita sebut pareanom itu adalah warna hijau dan kuning. Jadi itu melambangkan padi, di mana kuning itu padi yang gabah yang mau siap dipanen sudah menguning, dan hijau itu melambangkan daun ya, daun dari damen atau batang padi itu. Seharusnya seperti itu. Mungkin dari awal didirikan adalah auranya itu adalah pareanom, tapi sekarang auranya merah, bentuk dari satu simbol ini penentangan ya. Dengan semakin susahnya petani pada saat ini gitu. Oke, sebentar Om. Berarti kan Tugu Tani juga sempat dijadikan ini Om ya. Maksudnya tempat perkumpulnya demo-demo pada 98. Ya. Selain itu juga yang terbaru itu kalau nggak salah masih tahun 2012 atau tahun berapa yang ada kecelakaan di Tugu Tani dan menghilangkan 9 nyawa.
apakah ada kaitannya dengan energi merah tersebut Om? Kan Iya. jadi otomatis angker dong. Dan Iya, ditambah lagi Om Hao juga tadi sempat bilang kalau di sana ada entitas, diisi entitas atau kodam, gitu loh. Apakah berkaitan Om kehilangan nyawa di situ atau tragedi-tragedi yang ada di Tugu Tani berkaitan dengan apa yang ada di dalam patung Tugu Tani itu? Ya kalau katanya dengan kejadian ya, demo kita logikanya itu kan kawasan sentral pusat ya, sebelum mungkin melakukan di ring 1 di Medan Merdeka ataupun di Monas, tentu massa akan berkumpul di situ. Itu juga menyerap Mas. Ini tapi kalau kaitannya dengan tragedi Tugu Tani itu kan di halte Mas, itu nggak ada kaitannya dengan landmark ini. Itu nggak ada kaitannya Mas. Gitu ya, kita sebut ya entitas negatifnya tetap ada di sana, yang ada di halte itu sampai hari ini. Tapi kalau di Tugu Tani ya biar Tugu Tani nggak ada Nggak ada urusannya. Ya. Dekat dengan lokasi tapi beda entitas atau beda energi yang dirasakan. Berarti nggak ada pengaruhnya sama sekali Om dari situ ya? Nggak ada. Saya sebutkan nggak ada. Aman berarti Punya teman-teman. teritori sendiri. Aman banget. Jadi emang itu memang kasus kecelakaan dan bukan ada pengaruhnya dari Tugu Tani berarti ya tragedi yang terjadi di sana ya Om. Nah kalau ini beda nih Om. Aku pengen dengar cerita dari Om Hao. Om Hao kan sering jalan-jalan kemana-mana berkaitan sama sejarah. Juga pasti Om Hao juga pernah main ke tugu-tugu, ke monumen-monumen. Nah ada nggak Om cerita tentang yang bersejarah gitu, entah itu residual memori atau dan lain semacamnya gitu, tentang sejarah Indonesia pada masa itu di monumen-monumen? Monumen ini kan banyak banget ya Mas sebenarnya ya. Kalau kita bahas tentang ini, misal Tugu Tani, kaitannya seperti pengalaman yang tadi saya ceritakan. Saya nggak pernah cerita siapa-siapa ini. Maksudnya kalau pas ke Jakarta mau pulang ke Gambir gitu pasti lewati itu, yang saya lihat itu. Tidak ada hubungannya dengan haltenya gitu ya. Yang kedua kalau ngomong tentang beberapa monumen saya tidak bisa sebut, tapi itu bisa jadi mengarah pada mungkin simbol okkultisme. Ada ya Om? Ada. Selain itu juga ini saya bilang yang monumen-monumen yang ternyata ada berkaitan dengan golongan kiri nih. Entah itu berkaitan dengan PKI ataupun berkaitan dengan aktivitas okkultisme gitu. Ada. Kalau okkultisme saya nggak bisa sebut mana ya, tapi kalau PKI mungkin monumen Kresek yang ada di Madiun. Kemudian monumen Soco itu juga PKI juga yang ada di Magetan gitu. Terus kemudian kita pernah juga mengunjungi satu monumen yang ada di Wonogiri waktu itu di KTJ Tayang. Ini tiga-tiganya ada di KTJ, mungkin nanti bisa nonton GAD ada tentang tiga itu. Itu semuanya berbau anjir Mas, berbau amis semuanya. Karena tempat itu pernah digunakan untuk pembantaian yang dilakukan oleh PKI ke bisa masyarakat sipil, bisa militer, bisa kaum ulama atau religius gitu dilakukan di situ, atau perangkat desa, aparat gitu. Itu ada. Oh, satu lagi ada yang monumen di Ngawi itu di Mantingan atau di mana itu ada juga monumen Gubernur Suryo kalau nggak salah. Ini kalau kaitan PKI saya bisa bilang 4 itu. Itu semuanya. Oh, Lubang Buaya juga. Oh, 5 monumen ya. Lubang Buaya pernah kita di sana tapi nggak tayang, itu hilang itu pernah. Itu bau aroma darah itu. Tapi kalau yang okkultisme biasanya menunjuk ini itu nanti mengarah pada satu sentral. Gitu. Menarik. Mungkin ya teman-teman tahu lah di lokasinya masing-masing kan ada tugu, ada monumen. Mungkin teman-teman bisa cari tahu ya Om ya. Kalau yang lain-lain tentang sejarah-sejarah hanya memperingati tentang kejadian di situ. Monumen-monumen tuh tidak hanya kita temukan ini ya, tapi banyak sih Mas. Kini kita jalan dari sini mau ke mana gitu pasti nemuin monumen-monumen. Iya. Entah itu dulu bekas apa didirikan di situ, bekas bangunan yang sudah dirobohkan, bekas peristiwa untuk memperebutkan kemerdekaan, bekas tempat pembantaian, bekas kecelakaan, itu pasti ada monumen-monumen. Tapi ada kan Om suatu monumen yang emang nggak punya makna atau arti kayak ya udahlah bikin aja, kayak aku dari kemarin pengen nyebut Tugu Lele Om. Apa? Tugu Lele, monumen berbentuk ikan lele. Iya, sebenarnya itu menandakan ikonik dari suatu daerah Mas. Misalkan Tugu Lele, misal yang saya tahu nih di Lamongan misal ada. Kemudian Tugu Sapi di Boyolali. Gitu, ada Tugu Karika itu di Wonosobo misal gitu ya. Terus kalau di Klaten sebelum masuk dekat rumah sakit Tegalioso ada ini yang membatik sama
apa namanya, rokok itu bahan Oh, bakunya iya, tembakau, gitu. Jadi kadang menandakan komoditas dari daerah itu. Oke. Itu yang sering ini. Hati Bandeng yang belok yang Nina, gede Nina pagi banget. itu gini Heeh. itu Iya, misalkan iya. ya segitu Mas, sebelum kita masuk biasanya ketemu daerah itu menghasilkan apa, misalkan gitu, itu juga bisa jadi monumen. Jadi tidak hanya monumen, itu penanda sejarah juga atau peristiwa penting, tapi ikonik penghasilan dari kabupaten atau kota itu. Itu bisa. Oke, menarik, menarik. Nah, Om, jadi ini mungkin dua pertanyaan terakhir dah. Ya, yang pertama itu, jadi kalau menurut Om Hao sendiri, Om Hao itu memaknai Tugu Tani itu seperti apa, Om? Iya, saya memaknai ini adalah satu bentuk simbol monumen agar kita tidak lupa bahwa ada perjuangan-perjuangan atau kaum perjuang lain di luar militer atau yang lebih dibersenjatai ya. Jadi aspirasi dari Wong Cilik sih Mas. Wong Cilik itu seperti apa? Untuk energinya seperti apa, Om? Saat Untuk ini? energinya sebenarnya tadi saya sampaikan itu beraura merah, mungkin sedang ada pergolakan di situ yang seharusnya pare anom ya. Mungkin zaman dulu petani melawan, memang turun ya, terjun untuk memerdekakan bangsa ini. Tetapi bagaimana untuk saat ini petani ingin memerdekakan dirinya sendiri? Misalkan dari tengkulak nakal, dari masuknya importir, misal beras atau gula ya, yang itu cukup menekan penghasilan dari petani. Mungkin juga pupuk atau kelangkaan bahan, itu musim kemarau juga karena iklim yang nggak menentu, itu mungkin bisa. Oke, dan yang paling Menurut saya terakhir, ya, dalam memaknai itu gitu. Oke, dan yang terakhir nih, Om. Ya. Jadi Tugu Tani kan sudah menjadi bukti sejarah lah ya. Salah satunya tentang adanya demonstrasi di sana, terus juga banyaknya isu-isu yang beredar. Nah, kita sebagai anak muda nih, kita sebagai anak muda, teman-teman juga, Sobat Javanika juga gitu, untuk bisa memaknai Tugu Tani yang sesungguhnya saat ini itu seperti apa, Om? Ya, kita melihat dari perjuangan dari bawah ya. Dan petani itu bukan satu profesi yang ini ya Mas ya. Bukan yang terabaikan, yang kita abaikan, yang kita remehkan. Itu satu hal yang sangat luar biasa karena menjaga stabilitas pertanian dan juga pangan Indonesia ini. Kalau sampai kemudian petani merasa rugi, mogok, nggak mau ini ya, apakah kita mau berdiri di tanah agraris tapi kita mengimpor dari luar? Gitu. Jadi kita memaknainya, perjuangan itu tidak selamanya memanggul senjata, tetapi ya menyongsong untuk ini, mengisi kemerdekaan ini sih dari beberapa lini. Itu maknanya bahwa seorang petani kan berjuang di dalam pertaniannya. Ya kita ini sebagai apa? Gitu, nggak harus melulu menjadi seorang abdi negara atau yang memiliki senjata untuk berjuang membela bangsa. Tapi sejatinya kita di bidang apa nih? Misalkan kita konten kreator seperti ini, dari bidang medis untuk seperti itu, pendidikan ini, ekonomi dan macam-macam. Jadi agar bangsa ini kuat dengan bermacam-macam aktivitas dan juga profesi itu saling menguatkan. Gitu. Oke, baiklah teman-teman. Lagi-lagi gitu ya, kita tidak boleh termakan isu atau narasi buruk, bahkan sejarah-sejarah palsu, cocok logi. Jadi emang kita history, sejarah palsu. Kita dengan sekarang dengan di zaman teknologi yang modern, kita bisa cari banyak informasi yang baik dan benar, sumber-sumber yang terpercaya, dan itu mudah diakses 24 jam gitu kan ya Om ya. Jadi kita harus bisa tebang pilih nih, mana yang emang seharusnya kita pelajari, kita cari tahu, dan kita ingatkan, bahkan disebar ke orang lain, dan mana yang tidak. Iya. Gitu ya Om iya, ya. Jadi tidak termakan berita hoax ya. Betul, Lagi, terprovokasi apalagi ya. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Oke, cukup. Iya, kita cukupkan, kita bermakna dan kita menguatkan kita ya untuk membela bangsa ini dari segala lini. Kita sebagai backgroundnya apa itu. Sama-sama memanggul senjata tapi beda senjata tentunya itu. Kita ucapkan terima kasih semuanya Mas Hami, teman-teman di sini dan juga yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng. Share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritikan, masukan dan saran di kolom komentar dan tetap dukung KTJ dan Offsan. Kita tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sapi nari yang rahayu sakum.